Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Mari kita sama-sama berdoa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihna fid din walimna takwil. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal ghifata wal ghina. Allahumma inni ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'indan lil awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur razikin. Allahumma rzuqni izzan wa syarafan waj'alni mu'minan solihan mahbuban indaka wa indan nasi jami'a. Hasbunallah sayutinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Alhamdulillah, alhamdulillah, Bapak Ibu, Bapak sekalian yang dirahmati Allah, kami doakan semoga selalu sehat-sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat jiwa raganya. Pertama-tama malah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang pemilik alam semesta, yang telah memberikan kita kesempatan untuk bekerja bersama di pagi hari ini. Kita bekerja bukan hanya mencari rezeki, tapi kita juga menebar manfaat. Sebagaimana Rasulullah SAW selalu mengajarkan kepada kita, tangan Allah bersama orang-orang yang bekerja bersama dalam kebaikan. Hadis riwayat Tirmidzi. Ya, hari ini saya akan menyampaikan tentang makna dari teamwork. Teamwork menurut Islam yaitu diterangkan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Artinya apa? Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Maka ayat ini memberikan pesan yang sangat jelas bahwa bekerja sama itu bukan sekedar teknis, tapi bukan sekedar bekerja, tapi ibadah. Jika tujuannya adalah kebaikan, jika tujuannya itu dilandasi ibadah kepada Allah karena takwa. Teamwork atau bekerja sama bukan berarti semua orang melakukan hal yang sama. Rame-rame semua geruduk bersama-sama, ke sana bersama-sama, ke situ bersama, semuanya bersama-sama. Tapi teamwork yaitu mengerjakan peran yang berbeda demi tujuan yang sama. Ya, seperti tubuh, mata punya peran, tangan punya peran, kaki punya peran, dan semuanya saling melengkapi. Dan tidak semuanya harus tampil, Bapak Ibu sekalian, teman-teman. Jika semuanya tampil di bawah, contohnya di bawah lampu, semuanya tampil di bawah lampu, disorot semuanya,
Lalu siapa yang menyalakan saklarnya? Ibaratnya demikian. Sekali lagi, kita layaknya seperti tubuh, semuanya harus punya peran, ada yang tampil dan ada yang tidak tampil. Ya, ada tim-tim yang saling, ada yang eh, diskusi, ada yang notulen, ada yang tampil di depan layar, ada yang tim IT, ada yang di belakang layar. Itulah namanya teamwork. Tidak semuanya bersama-sama mengatur peran. Sama seperti kita di kantor, pembagian peran itu sangat-sangat penting. Ada yang turun langsung mengeksekusi pekerjaan di lapangan. Ada yang bertanggung jawab mengatur, mengarahkan strategi dan memberikan keputusan. Ada yang menjaga jalannya pekerjaan, memastikan prosedur, kualitas terjaga. Sama seperti kalau kita mengadakan event, ada namanya seksi acara yang memastikan jalannya acara, yang ada yang mendokumentasikan dan ada yang memastikan semuanya terdokumentasi dengan benar. Dan dokumentasi pun tidak hanya cukup satu orang, karena memastikan semuanya terdokumentasi. Dan setelah dokumentasi, nanti juga ada yang langsung sikap mempublikasikan. Di saat acara juga ada yang menyiapkan plan B. Apa plan B? Siap mengambil alih jika rencana pertama tidak terlaksana. Jika jalan program tadi tidak sesuai rencana, maka apa langkah-langkah berikutnya? Itu plan B. Atau mungkin contoh-contoh yang lain, saat ada event di perusahaan, tim marketing turun langsung di promosi, tim desain menyiapkan materi visual, tim IT memastikan sistem berjalan dengan lancar, dan tim cadangan siap siaga jika ada kendala teknis. Ya, barangkali membutuhkan tim tambahan, barangkali membutuhkan tim marketing yang lebih sudah siap di belakang dan siap mempersiapkan diri dengan segala kemampuannya, kompetensinya jika dibutuhkan telah siap. Semua semua tidak berdiri di satu tempat yang sama, tapi bergerak ke arah yang sama. Ya, tidak berada dalam satu gedung yang sama, walaupun tempatnya berbeda-beda, tapi memiliki tujuan yang sama. Itulah teamwork. Nah, selama ini seringkali kita salah, banyak salah memaknai teamwork. Kita teamwork selama ini kita bekerja bersama-sama, mengarahkan bersama-sama. Belum, bukan seperti itu. Yang teamwork yang sejati yaitu yang jelas masing-masing punya peran, tugas, tanggung jawab yang sama. Yang artinya peran, tugas, tanggung jawab yang jelas dan ukurannya yang sangat jelas. Itu ya. Jadi tidak harus pada tempat yang sama, tidak harus pada lokasi yang sama, tidak harus semuanya di dalam di bawah di apa disorot lampu yang sama. Seperti tadi saya sampaikan, ada yang di belakang, ada di dan selesai acara juga demikian, ada yang membersihkan dan seterusnya dan seterusnya. Dan kita semuanya saling terhubung, saling terhubung. Maka lalu bagaimana langkah-langkahnya? Langkah-langkah supaya teamwork itu bisa berjalan, menerapkan teamwork di kantor, dimanapun, memastikan setiap pagi harus ada namanya briefing pagi. Apa yang akan kita capai di pagi hari? Ada permasalahan apa di pagi hari? Dikomunikasikan. Tanpa komunikasi, bagaimana kita bisa mengetahui permasalahan? Dikomunikasikan. Kemudian, pagi hari tadi, goal apa yang ingin kita capai? Apakah ada masalah? Dan memastikan semua tim bekerja sesuai dengan tujuannya. Ya, tujuan organisasi, tujuan tiap divisi, dan masing-masing mereka sudah jelas job desk-nya dan tanggung jawabnya. Kemudian di sore hari ada namanya debriefing atau evaluasi. Evaluasi setiap sore. Sebelum pulang ada evaluasi. Atau sebelum menyelesaikan setiap selesai kegiatan, langsung sesegera mungkin, secepat mungkin. Saya punya pengalaman dulu eh Jawa Pos itu kalau mengadakan acara-acara pasti sampai malam, bahkan sampai jam 2 malam, pernah sampai jam 3 malam. Dan mereka sebelum pulang, sebelum evaluasi, mereka
Walaupun jam berapapun, dia pasti kumpul sebentar, evaluasi, habis itu baru pulang. Ya itu luar biasa. Perusahaan-perusahaan besar demikian. Walaupun sebentar, dia di closing hari itu. Karena besok sudah ada kegiatan lain lagi, besok sudah ada event lain lagi. Kalau tidak dikelirkan hari itu, nanti pekerjaan-pekerjaan akan numpuk dan dieksekusi hari itu sehingga nanti eh, tidak ada pekerjaan yang tertunda, yang numpuk. Eh, untuk kegiatan hari ini siapa yang membuat berita acara, siapa yang mempublish, dan semuanya itu sudah jelas dan besok sudah tayang di apa di hasil akhirnya ya dipublish begitu ya. Maka teamwork yaitu dibutuhkan job desk yang jelas, tanggung jawab yang jelas, ukuran yang jelas, dan evaluasi yang jelas. Dan untuk kejelasan tadi maka dibutuhkan yaitu komunikasi yang efektif. Yang penghambat ketidakjelasan tadi yaitu karena kurangnya komunikasi. Kalau insya Allah kalau eh, miskomunikasi, maka dibutuhkan supaya tidak tumpang tindih, supaya tidak terjadi salah paham, maka dibutuhkan komunikasi yang efektif atau komunikasi yang lancar. Kemudian dibiasakan juga budaya 5S, 6S atau 7S, senyum, sapa, salam, solution, yaitu ya senyum, sapa, salam, dan solusi. Dan dalam rangka apa? Membangun keakraban. Terus kemudian solusi yaitu problem solving bersama, mencari solusi tanpa menyalahkan. Tujuan utama kita bukan mencari kesalahan, menyalahkan, tapi kita mencari bagaimana kita ada satu solusi. Tentunya harus ada keterbukaan, tidak ada ditutup-tutupi, supaya ada satu solusi yang tepat. Kemudian sekecil apapun kesuksesannya, maka perlu kita apresiasi, kita rayakan. Untuk apa? Menumbuhkan kebanggaan bersama, pencapaian bersama, kita apresiasi. Sekali lagi, teamwork itu ibarat soft sholat. Harus rapi, harus sejajar, harus saling menguatkan. Kalau ada yang goyah, yang lain maka harus membantu untuk menegakkan. Dalam Quran surat As-Saff ayat 4, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Maknanya, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Berperang di mana di sini ya, kalau zaman dulu berperang, kalau sekarang bekerja, berjihad, beribadah, dan seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh, harus kompak, saling memperhatikan, saling memperhatikan. Saat ini kita teman-teman tidak perlu berperang, kita tidak perlu berangkat tangan berjihad. Jihad kita, ibadah kita, ya bekerja ini, ya kita bersyukur tidak berada pada negara yang selalu konflik perang. Tapi mari kita bangun, kita isi jihad kita dengan bekerja dengan tim yang kuat. Mari kita jadikan kerjasama di kantor bukan sekedar tugas, job desk bukan, tapi ibadah. Kita niatkan ibadah yang totalitas karena ketika kita bekerja dengan peran masing-masing, saling mendukung, saling menjaga satu sama lain, maka insya Allah keberkahan akan turun dari langit, akan turun kepada kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua mendapatkan keberkahan di dalam aktivitas kita semua dan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين